السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، jamaah salat al-maghrib dan salat al-isya Masjid Quba, Pandansari, Kota Balikpapan, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah Jalla wa Ala limpahkan kepada kita pada malam hari ini. Kita diberi kemudahan untuk kembali berjumpa dalam majelis ilmu yang membahas tentang siratu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah manusia yang terbaik, dan beliau adalah sayyidu al-anbiya wal mursalin, pemimpin seluruh para nabi dan rasul, di mana Allah Subhanahu wa taala memilih beliau di antara sekian banyak hambanya. Hal itu disebabkan karena Allah Jalla wa Ala Maha mengetahui tentang kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kemuliaan dari sisi akhlak, akan tetapi demikian pula dari sisi nama dan nasab keturunan beliau. Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan asyraful ansab, nasab yang paling mulia. Sebagaimana nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah nama yang sesuai dengan sifat-sifat yang beliau miliki, bukan hanya sekedar nama. Hal ini berbeda keadaannya dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang seseorang diberi dengan satu nama tapi sifatnya, akhlaknya berbeda dengan apa yang terkandung di dalam namanya. Namun tidak demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
setiap dari nama Rasulullah alaihi salatu wassalam itu mengandung sifat yang menunjukkan kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam sebagian ayat Al-Qur'anul Karim, demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki banyak nama dan setiap dari nama tersebut mengandung arti yang kaitannya dengan sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan nama Muhammad alaihi salatu wassalam merupakan nama yang paling masyhur, yang menunjukkan sifat yang mulia, sifat yang terpuji pada diri beliau alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala juga menyebutkan di antara nama beliau Ahmad. Di antara nama beliau Ahmad yang disebutkan dalam surah As-Saff, min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika Allah Jalla wa Ala menyebutkan tentang Isa bin Maryam alaihi assalam yang menyampaikan kepada kaumnya Bani Israel bahwa akan datang seseorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman setelah diutusnya Isa alaihi salam yang bernama Ahmad, min ba'di ismuhu Ahmad. Maka Ahmad juga menunjukkan bahagian dari nama sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menunjukkan sifat terpujinya beliau alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li khamsatu asma, aku memiliki 5 nama. Ana Muhammad wa Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allah bil kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqib. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa beliau memiliki 5 nama. Yang pertama, beliau bernama Muhammad. Yang kedua, beliau bernama Ahmad. Yang ketiga, beliau bernama Al-Mahi. Al-Mahi dari maha yamhu, maknanya adalah menghapus. Penghapus itu disebut al-mimhatu. Al-mimhah, alat yang digunakan untuk menghapus sesuatu, yang menghapus tulisan, tip X dan yang semisalnya. Al-mimhah, al-mahi yang menghapus. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi nama al-mahi? Artinya yang menghapus kekufuran. Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Jalla wa Ala menghapus kekafiran dengan diutusnya beliau, yang dahulu masyarakat Makkah hidup di masa jahiliyah di atas kekafiran, kesyirikan, lalu kemudian berubah menjadi negara Islam. Bangsa Arab berbondong-bondong menjadi kaum muslimin. Maka beliau bernama Al-Mahi. Dan beliau juga bernama Al-Hashir. Ini di antara nama beliau, Al-Hashir. Makna dari Al-Hashir, kata beliau, yuhsyarun nasu ala qadam, bahwa manusia itu mereka dikumpulkan, yakni dibangkitkan di atas
Kalau kita terjemahkan secara letterlet di atas, yakni di atas kakiku, maksudnya di atas jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, maksudnya bahwa dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat, bahwa hari kebangkitan setelah kematian manusia itu akan tiba. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bu'ithu was-sa'atu hatain, aku diutus bersama dengan hari kiamat seperti ini, menunjukkan dekatnya. Kemudian beliau juga bernama Al-Aqib. Al-Aqib, Al-Aqib maknanya bahwa beliau adalah nabi yang terakhir. Beliau adalah nabi yang terakhir. Al-Aqib itu artinya akhir dari sesuatu. Itu makna Al-Aqib. Oleh karena itu tumit disebut dalam bahasa Arab aqib. Jamaknya aqab. Tumit. Karena itu adalah akhir sesuatu. Jadi ini nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, Ahmad, apa lagi? Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Dalam riwayat Al-Imam Muslim di sana terdapat tambahan, waqad sammahu Allahu raufan rahiman, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi nama beliau dengan nama Rauf Rahim, bil mu'minina raufun rahim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pengasih, memiliki sifat ar-ra'fah, kasih sayang kepada umatnya, dan penyayang, rahim kepada kaum mukminin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu 'anni syatma Quraisy wa la'nahum yashtumuna mudhammaman wa yal'anuna mudhammaman wa ana Muhammad." Tidakkah kalian heran melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memalingkan dariku cercaan dan celaan serta laknat orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy saking bencinya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau menyebut Muhammad. Mereka memberi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Mudhammam. Mereka pelintir namanya. Muhammad menjadi Mudhammam. Mudhammam dari kata dzam, yang dicela, orang yang tercela. Jadi kalau mereka menyebut nama beliau, mereka tidak mengatakan Muhammad, mereka mengatakan Mudhammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian heran melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memalingkan cercaan dan laknat orang Quraisy dariku. Mereka mencerca Mudhammam, mereka melaknat Mudhammam. Saya Muhammad, saya bukan Mudhammam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka laknat, ya mereka laknat si Mudhammam, bukan Muhammad. Aku adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusammi lana nafsahu asma'a, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kami beberapa nama beliau sendiri yang menyebutkannya kepada kami. Beliau mengatakan, ana Muhammad wa Ahmad wal Muqaffi
al-muqaffi wal hashir. Tadi sudah disebutkan al-hashir. Wa nabiyyut taubah wa nabiyyur rahmah. Nabiyyut taubah dan nabiyyur rahmah. Ini di antara nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ini ada tambahan bahwa termasuk di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-muqaffi. Apa makna al-muqaffi? Sebagian para ulama mengatakan makna al-muqaffi sama seperti makna al-aqib, yang artinya Nabi terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud al-muqaffi ay al-muttabi', dari kata qafa yaqfu, artinya yang mengikuti. Mengapa beliau disebut al-muqaffi, yang mengikuti? Karena beliau mengikuti para nabi sebelumnya. Beliau bukanlah seorang rasul yang bid'ah, yang belum ada rasul sebelumnya. Ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukan rasul yang bid'ah. Namun telah diutus rasul-rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti jejak para rasul sebelumnya. Dakwahnya sama, prinsipnya sama, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak mendustakan para nabi dan rasul sebelumnya. Maka ini di antara nama beliau al-muqaffi, dan di antara nama beliau Nabiyyut Taubah, Nabiyyut At-Taubah. Apa maksudnya Nabiyyut Taubah? Kata para ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umat ini bahwa pintu taubat itu masih terbuka. Dengan diutusnya beliau menyampaikan kebenaran kepada manusia agar mereka segera bertaubat. Siapa yang bertaubat selama pintu taubat itu terbuka, maka kesempatan untuk bertaubat itu selalu ada. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula beliau adalah Nabiyyur Rahmah. Nabiyyur Rahmah. Beliau adalah seorang nabi yang membawa rahmat. Rahmat bagi seluruh alam. Menebarkan kasih sayang kepada para makhluk. Sebagaimana disebutkan pula dalam riwayat yang lain, beliau di antara nama beliau Nabiyul Malhamah. Al-Malhamah artinya perang. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat bendera jihad fi sabilillah, li'i'la'i kalimatillah, untuk memuliakan dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran Karim, demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian para ulama menyebutkan nama-nama yang lain. Ada yang menyebut beliau sebagai syahid, sebagai mubasyir, sebagai nadhir, sebagai da'in ila Allah, sebagai siraj munir. Ada pula yang mengatakan ini sifat-sifat Rasulullah, bukan nama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sifat-sifat beliau. Ada sebagian mengatakan bahwa jumlah nama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 99 seperti Al-Asmaul Husna milik Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam sebagian yang disebutkan tidak sahih.
riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mencukupkan dengan riwayat-riwayat yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nasab Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan nasab pilihan. Ashraful ansab, semulia-mulia nasab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, bukan Hisham, Hashim bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab dulu, bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini nasab ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, nasab yang disepakati, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal antara Adnan dan Nabiullah Ismail itu tidak diketahui berapa jumlahnya. Terjadi perselisihan. Ada yang menyebutkan sanadnya antara Adnan sampai kepada Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, namun terdapat kelemahan. Tidak diketahui berapa antara Adnan dan Ismail. Namun para ulama sepakat bahwa Adnan adalah keturunan Nabi Ismail. Sepakat, tidak ada perselisihan. Tidak ada keraguan dalam hal ini. Adnan adalah keturunan dari Ismail. Ismail bin Ibrahim alaihi assalam. Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Ismail adalah seorang yang akan disembelih oleh ayahnya, Az-Zabih. Dan itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan, bukan Ishaq. Karena ada sebagian pendapat mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ishaq. Yang sahih tidak demikian. Ismail alaihi salam yang akan disembelih ketika itu oleh Ibrahim. Yang keduanya membangun Al-Ka'bah Baitullah. Dan Ismail lah yang dibawa oleh ibunda Hajar alaihi salam ke lembah yang ketika itu tidak ada penghuni. Dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam ke lembah tersebut yang sekarang bernama Makkah. Ketika itu tidak ada kehidupan. Setelah tiba di tempat tersebut, Nabiullah Ibrahim AS meletakkan keduanya di tempat itu dan memberikan bekal secukupnya, air secukupnya, dan satu keranjang kurma. Setelah itu beliau akan meninggalkannya. Pada saat beliau hendak meninggalkan, istri bersama dengan anaknya yang masih bayi, maka Hajar mengejar suaminya. Engkau hendak meninggalkan kami di tempat ini, tidak ada kehidupan. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam diam dan tidak menjawabnya. Sampai kemudian Hajar alaihissalam bertanya kepada
suaminya, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kamu untuk melakukan hal ini? Kata Ibrahim, na'am, ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hajar alaihissalam seorang wanita yang salihah, dengan penuh keyakinan dia mengatakan, idzan la yudayyi'una Allah, jika demikian Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menelantarkan kami. Yang kemudian singkat cerita keluar air Zam-Zam setelah Hajar alaihissalam berlari dari bukit Safa menuju ke bukit Marwah, yang itu kemudian menjadi amalan dari manasik haji dan umrah. Lalu kemudian keluar air Zam-Zam, yang air Zam-Zam tersebut sampai sekarang ini tanpa berhenti dan dirasakan dan dinikmati oleh kaum muslimin. Walhasil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini nasab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kalau kita melihat nasab tersebut, tidak ada penyebutan Quraisy di sana. Tidak ada penyebutan Quraisy dari apa yang kita sebutkan. Lalu mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut beliau dari Quraisy? Kabilah beliau disebut kabilah Quraisy. Yang manakah yang dimaksud dengan Quraisy? Maka terjadi perselisihan di kalangan para ahli sejarah tentang siapa yang disebut Quraisy itu. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud Quraisy adalah An-Nadhr ibnu Kinanah. An-Nadhr ibnu Kinanah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr. Kata mereka, An-Nadhr ibnu Kinanah itulah yang disebut Quraisy. Dan termasuk yang berpendapat demikian Ar-Rafi'i, An-Nawawi juga demikian, Ahmad bin Hanbal mengatakan demikian, At-Tabarani dan sebagian dari para tokoh-tokoh dari mazhab Asy-Syafi'i, demikian pula Al-Hazimi, Al-Qurtubi dari ulama mazhab Al-Imam Malik, dan yang lainnya dari kalangan para ulama termasuk Ibnu Katsir rahimahullah, demikian pula Muhammad bin Ishaq Asy-Sya'bi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Abd Rabbih, Ibnu Abd Rabbih Al-Andalusi juga demikian. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud Quraisy adalah Fihr bin Malik bin An-Nadhr ibn Kinanah. Mereka mengatakan bahwa Fihr itulah yang disebut Quraisy. Termasuk dalam hal ini Ibn Abdul Bar, Ibn Hazm, Mus'ab bin Abdullah Zubairi, Ali bin Kaisan, dan yang lainnya. Jadi di antara keduanya inilah disebut Quraisy. Ada yang mengatakan Fihr bin Malik ibn An-Nadhr, ada yang mengatakan kakeknya Fihr yaitu An-Nadhr ibn Kinanah. Ada pula yang mengatakan bahwa An-Nadhr ibn Kinanah itu disebut Quraisy Al-Akbar, sedangkan Fihr bin Malik itu disebut Quraisy Al-Awsat. Kedua-duanya disebut Quraisy. Demikian yang disebutkan oleh para ahli nasab, para ahli sejarah. Walhasil, ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, nasab Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah nasab yang jelas. Nasab keturunan beliau itu jelas dan diketahui oleh bangsa Arab dari dulu hingga sekarang. Tidak ada yang meragukan, bahkan orang-orang kafir sekalipun. Oleh karena itu, pada saat Abu Sufyan dipanggil oleh Raja Heraklius ketika dia berdagang ke Palestina, ke negeri Syam, dia dipanggil oleh Heraklius
untuk bertanya tentang sifat-sifat dan kondisi orang yang mengaku sebagai Rasul, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Herakl, "Kaifa nasabuhu fikum?" Bagaimana nasab keturunan dia menurut kalian? Maka dijawab oleh Abu Sufyan, "Huwa fina dzu nasabin." Di kalangan kami dia termasuk orang yang jelas nasab keturunannya. Padahal ketika itu Abu Sufyan dalam keadaan kafir. Namun dia mengakui bahwa nasab beliau merupakan nasab yang jelas, wadih, tidak ada keraguan. Ketika mendengarkan itu, maka Herakl mengatakan, maka begitulah sifat para Rasul. Mereka adalah orang-orang yang dikenal nasabnya. Nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nasab yang jelas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Al-Ash'ath Ibnu Qais radhiyallahu anhu, kata beliau, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi wafdin la yarawna anni afdaluhum." Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah utusan, yakni Al-Ash'ath bin Qais datang bersama dengan rombongannya dari kabilahnya, dan beliau dianggap sebagai yang paling mulia. Maka beliaulah yang bertanya, "Wahai Rasulullah, inna naz'umu annakum minna." Wahai Rasulullah, kami menyangka engkau termasuk bagian dari kami, yaitu dari kerabat kami. Kita ada hubungan kerabat. Maka diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu Banu Nadhr ibnu Kinanah." Kami adalah dari keturunannya An-Nadhr ibnu Kinanah yang disebut Quraisy, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kami ini adalah keturunan An-Nadhr ibnu Kinanah. La naqfu ummana. Kami tidak mengikuti nasab itu kepada ibu. Nasab kami bukan melalui jalur ibu. Wala nantafi min abina, dan kami tidak pula dihilangkan dari nasab ayah kami. Artinya nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melalui jalur ayah, bukan melalui jalur ibu. Maka Al-Ash'ath bin Qais setelah menyebutkan kisah pertemuan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "La uta bir rajulin nafa Quraisyan min an-Nadhr bin Kinanah illa jaladtuhu al-had." Tidaklah didatangkan kepadaku seseorang yang dia mengingkari Quraisy itu dari An-Nadhr bin Kinanah, melainkan aku akan mencambuknya, menegakkan kepadanya hukum had, karena mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, kata beliau, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah, ayah dari siapa tadi? Kalau dari nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam, An-Nadhr bin Kinanah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah dari sekian keturunan Ismail. Jadi Nabiullah Ismail alaihissalam keturunannya itu bercabang-cabang. Ya, termasuk di antara keturunannya adalah Adnan. Kemudian anak dari Adnan yaitu Ma'ad. Anak dari Ma'ad yaitu Nizar. Anak dari Nizar yaitu Mudhar. Dan seterusnya sampai kepada Kinanah. Kinanah ini pilihan. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan dari keturunannya Kinanah ini punya sekian keturunan,
Di antara keturunan beliau adalah Quraisy. Yang tadi menjadi perselisihan, apakah yang dimaksud Quraisy itu an-nadhurnya, anaknya Kinanah langsung, atau cucunya sampai kepada Fihr. Namun dari sekian keturunan Kinanah, Quraisy adalah pilihan. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan memilih dari keturunan Quraisy adalah dari Bani Hashim. Dari Bani Hashim, dari sekian keturunannya, maka yang terpilih, yang terbaik, yang termulia adalah Hashim. Kemudian Hashim dari keturunannya. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah Jalla wa'ala memilih aku dari sekian keturunan Hashim. Ini menjelaskan kepada kita bahwa nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nasab pilihan yang kita sebut tadi asyraful ansab, semulia-mulia nasab. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa, kata beliau, fa inna Bani Hashim afdalu Quraisy wa Quraisy afdalul Arab wal Arab afdalu Bani Adam. Bahwa Bani Hashim itu adalah yang paling afdal dari seluruh keturunan Quraisy. Quraisy adalah yang paling afdal, yang paling mulia dari seluruh Arab. Dan Arab adalah jenis yang lebih mulia dari seluruh Bani Adam, yang biasa disebut Ajam. Yang biasa disebut Ajam. Jadi Arab, selain Arab disebut Ajam. Ini dari sisi keturunan, ya. Bukan dari sisi bahwa siapa saja yang dari Banu Hashim berarti dia pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah paham. Ini dari sisi nasab. Ini adalah sebaik-baik nasab, semulia-mulia nasab, asyraful ansab. Namun kalau misalnya di antara mereka ada yang kafir, di antara mereka ada yang fajir, di antara mereka ada yang bermaksiat, di antara mereka ada yang fasik, maka keturunan ini tidak akan bisa mengangkat kedudukan dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang amalannya itu lambat, dia tidak bersegera untuk beramal saleh, bahkan dia berbuat kemaksiatan, maka nasab tersebut tidak akan bisa mengangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berasal dari Arab tapi fasik, kafir, musyrik, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang Ajam yang bukan Arab tapi dia seorang yang saleh. Dia seorang yang saleh. Lihat perbandingan antara Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Dari Bani Hashim, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah nasab keturunan, hubungan kekerabatan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mengangkat kedudukan di sisi Allah? Tidak demikian. Bahkan disebutkan surah khusus tentang dia, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna ma anhu maluhu wa ma kasab. Tak bermanfaat. Sebaliknya Bilal bin Rabah, siapa Bilal bin Rabah? Tidak diketahui nasab keturunan dia sampai belakang, tidak diketahui. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam al-jannah, apa yang beliau dengarkan? Beliau mendengarkan terompah Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal beliau seorang budak. Beliau seorang budak.
Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika ditanyakan, siapa yang kamu angkat menjadi gubernur di daerah fulan? Dikatakan Abdurrahman bin Abza. Siapa itu Abdurrahman bin Abza? Dari Arab atau dari Mawali? Dari Mawali, dari keturunan budak. Nah, tapi diangkat menjadi seorang gubernur, petinggi. Kata Umar bin Khattab, sungguh aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yad'u bihi akharin." Bahwa Allah Azza wa Jalla mengangkat kedudukan sebagian kaum dengan Al-Qur'an. Dia mengamalkan Al-Quran, dia menghidupkan Al-Quran, dia senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran Karim. Allah Jalla wa'ala mengangkat kedudukannya. Sementara yang lain, Allah Jalla wa'ala menghinakan mereka karena mereka meninggalkan Al-Quran Karim, tidak mengindahkan Al-Quran, tidak menghidupkan Al-Quran Karim, tidak bermanfaat. Oleh karena itu, Allah Jalla wa'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, la fadla li arabiyyin wala a'jam wala a'jami ala arabi wala ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan antara Arab dengan Ajam yang bukan Arab, atau yang bukan Arab terhadap yang Arab, yang berkulit putih terhadap yang hitam, atau yang hitam terhadap yang berkulit putih, kecuali ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kalau seandainya di antara kita ada yang ternyata setelah diteliti, wah ini punya garis keturunan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib. Ente orang, perhatikan, anak habaib. Akhirnya itu dijadikan alasan untuk melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Ada orang yang datang, cium, cuma cium aja, sujud, ya, bukan cium, sujud. Nah, datang, bangga sekali ya, anak habaib. Habib. Ente habib kalau fasik gak bermanfaat. Ente habib kalau ahli bid'ah gak bermanfaat. Ente habib kalau menyelisih apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan oleh para ulama, jangan sampai kemudian dengan alasan habaib lalu kemudian itu dimanfaatkan untuk mengambil harta orang, ya. Katanya nggak boleh itu, kalau Habib yang sudah minta nggak boleh ditolak, bahaya. Menolak permintaan Habib seperti menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati, ya. Dan ini diingatkan oleh para ulama, jangan sampai dengan alasan dia berasal dari garis keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan dia melakukan seenaknya apa yang dia lakukan, seakan-akan dia sudah mendapatkan tiket free al-jannah, tiket masuk surga. Lah, enggak sama sekali. Antum kafir, antum bermaksiat, antum berbuat kefasikan, ya, boleh jadi tinggalnya sama Abu Lahab nanti. Maka bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari sisi kemuliaan nasab, iya, ini adalah nasab yang paling mulia kalau memang jelas, ya. Jangan sampai kemudian ada orang-orang yang ngaku saya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matanya sipit misalnya, hidungnya pesek misalnya. Dari mana keturunan Rasulnya ya? Nah, ya. Keturunan Tionghoa mungkin. Ya, kalau keturunan Rasulullah, wallahu a'lam, harus dibuktikan, harus ada sanad yang jelas. Ya, namun intinya bahwa Allah Jalla wa'ala tidak melihat dari sisi itu. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dari sisi hati kita, demikian pula amalan kita, iman dan amalan saleh. Saya kira sampai di sini, ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, yang kita terangkan semoga memberi manfaat kepada kita sekalian.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.